Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum IPA yang akan kita praktekkan atau bahan percobaannya dengan judul percobaan pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Baik, yang pertama saya akan melakukan percobaan mengenai pemantulan cahaya. Di sini tujuan saya yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Terus untuk menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Selanjutnya menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, kemudian menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus lensa cembung. Alat-alat yang saya gunakan yaitu yang pertama cermin datar 3x4 cm, yang kedua cermin cembung, ketiga cermin cekung, keempat lampu senter, kelima busur derajat, yang keenam kertas putih, ketujuh lilin, kedelapan layar atau tabir kertas, yang terakhir yaitu celah cahaya. Di sini mengenai percobaan pemantulan cahaya, kita simak bersama mengenai video yang telah kami paparkan di layar, yaitu percobaan pertama mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, terus yang kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang ketiga percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, di sini hasil pengamatan dari saya mengenai dan rekan-rekan. Yang pertama mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar, yaitu sifat bayangannya dibentuk oleh cermin datar itu tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terus tegak, maya, dan sama besar. Kemudian yang kedua pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin cembung itu maya, kemudian sama tegak, yang ketiga bayangan lebih kecil daripada bendanya. Terus percobaan yang ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung, yaitu sifat bayangannya pada dibentuk oleh cermin cekung yaitu maya, kemudian sama banyak, dan bayangan 2 kali atau lebih besar daripada bendanya. Itu saja mengenai percobaan pemantulan cahaya. Ya, selanjutnya yaitu kita akan mencoba percobaan mengenai pembiasan cahaya. Sebelumnya kita sudah melakukan mengenai pemantulan cahaya, percobaan pemantulan cahaya. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan percobaan mengenai pembiasan cahaya. Dan tujuan saya mengenai pembiasan cahaya yaitu mengetahui dan menentukan faktor-faktor pembiasaan pada balok kaca. Terus yang kedua menentukan indeks bias pada satu bidang batas atau balok kaca. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, kemudian ada lilin, dan yang terakhir penggaris panjang. Nah, kebetulan pada percobaan kali ini kami tidak menggunakan
lilin, melainkan menggunakan lampu senter HP ya. Karena keterbatasan tidak ada alat mengenai lilin, jadi kita menggunakan senter HP ya. Langsung saja kita simak mengenai video yang kami paparkan, dan hasil pengamatannya gambar jalannya berkas sinar pada balok kaca itu hasilnya sudut datang dan sudut bias. Terus disebut dengan, kalau sudut datang itu I, sudut bias itu R ya. Sudut datangnya itu ada 90 dan sudut biasnya 90. Kemudian yang kedua, sudut datangnya itu ada 100, sudut biasnya 80. Yang ketiga, sudut datangnya itu 110, sudut biasnya 70. Itu mengenai pengamatan dari gambar jalannya berkas sinar pada balok kaca. Kemudian yang kedua, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Nah, jadi di sini sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung beragam, yaitu jelas dan buram, sesuai dengan jarak lensa dan senter ya. Di sini jarak benda itu dan jarak bayangannya, dari jarak bendanya itu 15, kemudian jarak bayangannya itu 35 atau buram ya. Ketika jarak benda itu 30 terus jarak bayangannya 20, itu hasilnya jelas ya. Kemudian selanjutnya ada sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung pada sebuah tulisan. Nah, sini mengenai percobaan saya, yaitu sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung terhadap sebuah tulisan itu beragam sesuai dengan jaraknya ya. Sesuai dengan jaraknya, jarak lensa yang dekat dengan tulisan akan normal seperti biasanya. Tetapi kalau jarak itu semakin jauh itu dari tulisan, maka akan semakin jelas sifat bayangannya. Kemudian yang terakhir, kita hasil pengamatannya yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung pada sebuah tulisan ya. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung itu terhadap sebuah tulisan itu beragam sesuai dengan jaraknya, sama seperti dari lensa cekung ya. Di sini jarak lensa yang dekat dengan tulisan akan normal seperti biasanya, tetapi semakin jauh jaraknya dari tulisan maka akan semakin buram sifat bayangannya. Jadi sifat bayangan dari lensa cembung dan cekung itu kebalik arah ya. Semakin dekat jarak lensa cekung dari tulisan itu akan semakin normal. Tapi ketika ada lensa cembung, kita melakukan pengamatan ini, itu ketika jarak lensa cembung dengan dengan tulisan itu akan buram. Tapi sebaliknya, kalau lebih jauh itu, kalau menggunakan lensa cembung dengan tulisan itu akan lebih jelas. Mungkin itu saja mengenai percobaan pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya yang saya praktekkan, atau kita percobaan dengan yang kita amati bersama dengan teman-teman. Cukup sekian mengenai percobaan saya dari pembiasan cahaya dan pemantulan cahaya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.